Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kembali Bapak menyapa kalian melalui video pembelajaran yang Bapak buat. Hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada kurun waktu mulai dari pasca revolusi sampai dengan berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai sebuah gerakan yang bernama G30S_PKI. Lalu apa arti dari singkatan G30S ini? Jadi, G30S ini memiliki arti yaitu gerakan 30 September. Cukup unik ya namanya. Lalu kenapa gerakan ini dinamakan Gerakan 30 September? Karena ini dilakukan oleh sekelompok orang pada tanggal 30 September 1965. Pertanyaannya adalah, siapa sekelompok orang ini? Ya, siapakah sekelompok orang ini? Jadi, sekelompok orang ini adalah mereka anggota militer yang tergabung dalam sebuah unit militer atau resimen militer yang bernama Cakrabirawa. Apa itu Cakrabirawa? Jadi Cakrabirawa ini kalau sekarang mungkin tugasnya meskipun berbeda unitnya sama dengan Pas Pampres, yaitu adalah pengawal pribadi dari Presiden Soekarno. Nah, kenapa mereka sampai melakukan gerakan ini? Apa latar belakangnya? Yang paling pasti, kalau dari pengakuannya, gerakan G30S ini dilatar belakangi adalah karena mereka ingin menggagalkan, ini tanda petik dulu ya, menggagalkan, ini pengakuannya dulu, menggagalkan upaya kudeta. Upaya kudeta yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka namakan Dewan Jenderal. Jadi, karena mereka sebagai pengawal Soekarno, maka mereka mempunyai sebuah tugas yang seharusnya, yaitu menghentikan upaya apapun yang akan mencelakakan atau menggulingkan Soekarno dari posisinya sebagai presiden pada saat itu. Lalu, siapakah pimpinan Cakrabirawa yang memiliki inisiasi atau memiliki sebuah ide untuk menghentikan dulu si sekelompok Dewan Jenderal ini? Itu bernama, pimpinannya ya, pimpinan gerakan ini bukan pimpinan Cakrabirawa, tapi pimpinan gerakannya adalah bernama Letnan Kolonel Untung. Sebagai pengawal presiden, ini gambarnya, dia memiliki sebuah tanggung jawab. Ya, dia merasa dia memiliki sebuah tanggung jawab bahwa dia harus menjaga wibawa presiden dari sekelompok orang yang tadi Bapak sebut. Kita kembali lagi ke sini, itu mengatakan bahwa mereka adalah Dewan Jenderal. Pertanyaannya adalah, siapakah Dewan Jenderal yang dimaksud oleh Untung ini? Ya, jadi kenapa Untung begitu berkeyakinan bahwa ada nih sekelompok orang jenderal di TNI Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta? Dari mana Letkol Untung mengetahui isu ini? Jadi, isu Dewan Jenderal ini pertama kali ditemukan dalam sebuah dokumen yang bernama Dokumen Gilchrist. Apa itu Dokumen Gilchrist? Dokumen Gilchrist adalah sebuah dokumen yang ditemukan
di kediaman mantan Duta Besar Inggris, Dubes Inggris untuk Indonesia, bernama Andrew Gilchrist, maaf. Nah, jadi pada saat itu Duta Besar Inggris karena putus hubungan diplomasi dengan Indonesia karena masalah Malaysia, nanti kita bahas selanjutnya materi ini, akhirnya diusirlah Duta Besar Inggris. Lalu saat penggeledahan rumahnya, ditemukan sebuah dokumen yang kemudian dikenal dokumen Gilchrist. Apa isinya dokumen Gilchrist ini? Bahwa di dalam dokumen Gilchrist ini ada nih, katanya sekelompok orang di dalam tubuh TNI AD yang mengatasnamakan dirinya Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soekarno. Dikatakan dalam dokumen tersebut bahwa si Dewan Jenderal ini berada di pihak Barat. Oke, artinya berada di pihak yang saat itu sedang bermusuhan dengan Soekarno yang pada saat itu sedang mendekat ke Blok Timur. Nah, dokumen Gilchrist ini, si dokumen tersebut lalu diberikanlah oleh penemunya kepada pada saat itu namanya adalah Subandrio, salah satu orang dekatnya Soekarno yang juga menjabat sebagai salah satu pejabat di pemerintahan Indonesia. Diberikanlah kepada Subandrio. Nah, Subandrio merasa bahwa si dokumen tersebut memang benar adanya. Karena ini orangnya ya. Kata Subandrio, wah ini berbahaya sekali kalau misalnya memang sampai terjadi. Bahkan di dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa kudeta memang akan terjadi sekitar tanggal 5 Oktober pada saat ulang tahun TNI. Gitu, karena kan pada saat ulang tahun TNI bersenjata, di sana akan ada obade dan sebagainya, disitulah hal yang tepat atau waktu yang tepat untuk melakukan kudeta. Oleh Subandrio, si dokumen tersebut akhirnya disebarkan karena dia memiliki hubungan dekat dengan PKI, ditambah dia adalah orang dekatnya Soekarno, maka otomatis dokumen tersebut sampai pertama adalah kepada pihak PKI, yang kedua adalah tentu pada Letkol Untung sebagai Cakrawirawa. Sampailah dokumen itu diberikan oleh Subandrio kepada dua pihak ini. Pertama, kepada Cakrawirawa tentu saja reaksi mereka adalah mereka harus melindungi apa yang dikatakan dalam dokumen tersebut. Sedangkan dalam PKI mereka juga harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena PKI ini pada saat itu posisinya sedang berseteru dengan TNI Angkatan Darat. Jadi apabila TNI Angkatan Darat berkuasa di Indonesia pada saat itu, maka ada kemungkinan TNI Angkatan Darat akan membantai PKI dan menghapuskannya dari peta politik Indonesia. Nah, hal ini gak mau oleh PKI. PKI gak mungkin mengorbankan dirinya seperti itu. Oleh karena itu, maka sebelum TNI AD melakukan gerakan itu, maka PKI harus melakukan gerakan terlebih dahulu. Inilah dasar akhirnya PKI merencanakan sesuatu untuk menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal ini. Lalu apakah isu ini benar adanya? Pertanyaannya adalah kita tutup dulu yang ini. Pertanyaannya adalah apakah Dewan Jenderal itu ada? Ya, di balik yang terdapat dalam si dokumen tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah Dewan Jenderal ini benar-benar eksis, benar-benar ada? Ternyata si Dewan Jenderal ini benar-benar ada. Tapi tugasnya bukan untuk mau kudeta, tapi tugasnya adalah menyeleksi perwira
calon jenderal. Jadi siapa perwira yang mau jadi jenderal, maka ibaratnya dia dewan atau panitia peseleksinya. Oke. Nah, isu dewan jenderal ini akhirnya menjadi panas karena terdapat dalam si dokumen ini. Oke. Lalu apa hubungannya G30S pimpinan Untung dengan PKI? Apa hubungannya? Hubungannya adalah jadi saat dokumen tersebut diterima Aidit, ya. Ini orangnya. Sebentar. Nah, saat diterima oleh Aidit, ini adalah DN Aidit. Jadi saat diterima oleh DN Aidit, ini adalah ketua komite sentral daripada PKI. Nah, saat Aidit menerima dokumen tersebut, karena posisinya terdesak daripada Dewan Jenderal ini benar-benar melakukan kudeta terhadap Soekarno, maka DN Aidit segera melakukan dalam tanda petik koordinasi. Ya. Koordinasinya dengan siapa? Koordinasinya dengan pimpinan-pimpinan PKI yang ada. Siapa saja, misalnya ada Syam, ya, dengan pimpinan PKI. Karena PKI pada saat itu belum memiliki senjata atau bisa ibaratnya menandingi TNI, maka selain koordinasi dengan pimpinan PKI, Aidit juga berkoordinasi dengan Letkol Untung. Jadi, apakah Letkol Untung punya keinginan yang kuat untuk melindungi Soekarno? Ini juga masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Letkol Untung benar-benar tulus ingin melindungi Soekarno? Ataukah justru Letkol Untung punya hubungan yang baik dengan PKI? Kalau di dalam pengakuannya di Mahmilub bahwa Letkol Untung memang berkeinginan untuk melindungi Soekarno dari si isu Dewan Jenderal tersebut. Apakah Letkol Untung tergabung dalam PKI atau tidak? Itulah yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Apakah benar-benar Letkol Untung ataukah Letkol Untung dipanas-panasi dalam tanda petik oleh PKI untuk melakukan gerakan itu? Itulah yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Siapa yang memiliki hasrat politik yang begitu besar sehingga bisa menggerakkan Letkol Untung bersama pasukannya untuk melakukan gerakan 30 September. Tapi sampai saat ini, versi yang paling umum, yang paling diketahui oleh orang Indonesia, kenapa Letkol Untung melakukan gerakan 30 September, tentu saja adalah karena dilatar belakangi oleh adanya PKI. Gitu ya. Jadi sampai sekarang gerakan 30 Septembernya ada, tapi siapakah gerakan di balik ini yang dalam tanda petik mendorong, memprovokasi Letkol Untung, itu yang sampai saat ini belum diketahui. Tapi kita bahas dari segi PKI dulu karena buktinya paling banyak dan ada di dalam sidang Mahmilub. Gitu ya. Itu latar belakangnya. Lalu sekarang bagaimana proses si G30 ini? Jadi setelah mengetahui isu Dewan Jenderal ini, maka segeralah Letkol Untung melakukan koordinasi dengan Aidit melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan PKI. Lalu dilakukanlah screening atau di-list siapa saja sih jenderal yang terlibat, yang dianggap terlibat dalam Dewan Jenderal. Akhirnya ditemukanlah, ternyata ini nih orang-orang jenderal yang
berada di dalam list yang akan melakukan kudeta. Target mereka yang utama adalah, yang pertama adalah Ahmad Yani. Siapa Ahmad Yani? Pada saat itu Ahmad Yani adalah Panglima Angkatan Darat. Jadi dia adalah Menpangad. Ini target utamanya, Menpangad. Yang kedua, target utama daripada gerakan 30S ini adalah Abdul Haris Nasution, Menteri Pertahanan pada saat itu. Nah, inilah dua orang ini bersama jenderal-jenderal lain yang pada saat itu dianggap terlibat dalam Dewan Jenderal. Akhirnya, karena sudah mendapatkan list siapa saja namanya, maka pada 30 September malam hari, dilakukanlah penculikan terhadap jenderal yang ada di dalam list tersebut. Oke. Yang pertama tentu saja target mereka adalah Ahmad Yani. Yang kedua adalah Abdul Haris Nasution. Tapi Nasution. Yang ketiga ada MT Haryono. Keempat adalah S. Parman. Yang kelima adalah DI Panjaitan. Keenam adalah Brigjen Sutoyo. Lalu di Jogja juga ada, terutama orang-orang yang dianggap dekat dengan Angkatan Darat. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini adalah, ada Suprapto. Ini adalah target utama dari gerakan 30 September karena orang-orang ini dianggap sebagai yang paling vokal dan akan melakukan kudeta terhadap Soekarno menurut persepsi atau interpretasi penafsiran dari Aidit bersama dengan Letkol Untung. Ahmad Yani akhirnya berhasil diculik. Diculik yang pada akhirnya juga dibunuh. Nah, Abdul Haris Nasution itu gagal ya, karena dia begitu pasukan Cakrabirawa datang pagi hari, berarti sudah 1 Oktobernya ya, itu Abdul Haris Nasution langsung melarikan diri ya, karena dia ya jenderal, namanya juga jenderal bekas yang berperang zaman gerilya pada zaman revolusi, jadi ya dia punya kemampuan untuk itu. Dia akhirnya gagal diculik, tapi pengawalnya yaitu Pierre Tendean sebagai pengawal pribadi daripada Abdul Haris Nasution yang menjadi korban gitu ya. Abdul Haris Nasutionnya gagal melompat ke pagar sebelah rumahnya ke tetangganya. Pierre Tendean yang sebagai pengawalnya akhirnya mengaku bahwa dirinya lah Abdul Haris Nasution, lalu dia juga akhirnya diculik dan pada akhirnya dibunuh. Begitupun dengan jenderal-jenderal lainnya, pada akhirnya diculik lalu berhasil dibunuh dengan tragis. Tentu saja ini suatu kekejaman yang luar biasa. Lalu mereka semua dibawa ke sebuah tempat yang kita kenal sekarang daerah Lubang Buaya. Ingat, Lubang Buaya itu bukan berarti ada lubang buaya di sana mereka dikasih ke buaya, bukan. Tapi Lubang Buaya adalah suatu daerah di Jakarta Timur dekat Halim yang sudah ada sejak dulu. Tapi disitulah terjadi pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira menengah atas nama Pierre Tendean. Nah, begitu pagi harinya, tanggal 1 Oktober 1965, akhirnya Letkol Untung setelah berhasil melakukan pembantaian tersebut, dia mengambil alih RRI.
Radio Republik Indonesia di Jalan Merdeka itu. Lalu dia mengumumkan ya bahwa G30S telah berhasil, dengan bangganya mengatakan menggagalkan upaya kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Nah, dengan banggalah mereka, padahal mereka nggak tahu bahwa Dewan Jenderal itu ya nggak ada gitu. Dewan Jenderal itu ya hanya untuk menyeleksi para perwira. Karena telah melakukan gerakan yang di bawah atau tanpa koordinasi dengan negara, dengan Tentara Nasional Indonesia terutama, lalu Letkol Untung akhirnya diserang ya. Upaya pemerintah pada saat itu untuk melakukan meredam gerakan ini, akhirnya Letkol Untung ditangkap dengan diawali oleh penyerangan ke kantor RRI oleh pasukan RPKAD atau sekarang Kopassus. Jadi RPKAD langsung berkumpul di bawah pada saat itu karena tidak ada pimpinan tentara, akhirnya pada saat itu pimpinan TNI sementara itu adalah Letjen Soeharto. Pada itu masih Letjen ya, yang selanjutnya nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, akhirnya Letjen Soeharto memerintahkan RPKAD untuk mengambil alih RRI, dan pada akhirnya setelah mengambil alih RRI, maka RPKAD pun menangkap Untung. Lalu pada akhirnya seperti apa gerakan 30 September? Yang pertama adalah tentu saja Letkol Untung sebagai yang pegang senjata ditangkap. Lalu pada akhirnya dihukum mati. Begitupun karena dianggap pada saat ini adalah yang paling bukan berjasa, artinya yang paling memiliki peran adalah PKI, maka orang-orang yang terlibat dalam PKI terutama adalah DNID sama ditangkap dan dihukum mati. Kalau misalnya Letkol Untung melalui Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, kalau DNID tidak sempat ya, begitu ditangkap langsung dihukum mati. Nah, itulah akhir daripada gerakan 30 September. Tapi itu baru bahwa latar belakang G30S ini adalah PKI. Bahwa gerakan 30 September ini dilatar belakangi oleh PKI. Kenapa, Pak? Emang ada versi lainnya? Tentu saja ada, karena kita sampai saat ini sejarah mengenai gerakan 30 September itu masih gelap. Gelapnya adalah bukan gerakan 30S-nya, jelas kalau gerakan 30S-nya, tapi adalah siapa di balik gerakan 30 September yang melakukan, ibaratnya seperti ini. G30S-nya, kesimpulannya itu adalah ada, jelas. Ya, apa yang mereka lakukan adalah penculikan dan pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira menengah. Ya, ada mereka melakukan pembantaian terhadap ini. Ini gerakan disintegrasinya di sini ada. Oke, tapi pertanyaannya sampai sekarang adalah siapakah yang menginisiasi atau memiliki provokasi terhadap G30S ini? Apakah PKI? Ataukah ada pihak-pihak lainnya? Inilah yang sampai sekarang menjadi tanda tanya besar. Tapi sejauh ini yang mendekati atau karena ada fakta-fakta daripada pengadilan, maka sejauh ini yang paling dianggap memiliki peran atau memiliki gagasan untuk melakukan gerakan 30 September adalah PKI. Tapi apakah itu berhenti sampai di sana? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja kita harus mencari alternatif lainnya. Siapakah di balik gerakan 30 September? Ya, karena sejarah tidak boleh hanya satu versi, harus banyak versi. Begitu.
Itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian hanya satu hari ini. Silakan apa yang masih ada, apa yang masih mungkin ingin ditanyakan oleh kalian. Silakan tulis pertanyaan kalian di Google Classroom. Oke. Silakan tulis pertanyaan yang masih mungkin ingin ditanyakan tentang proses ini. Nanti Bapak akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang semua pertanyaan bagus, tapi Bapak akan pilih beberapa pertanyaan untuk kita bahas karena kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan itu berada pada seputar yang sama. Tapi jangan menyerah ya. Artinya silakan tulis pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian masih membingungkan untuk kalian dalam materi ini. Jelas? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bapak. Semoga kalian bisa mendapatkan makna dari pembelajaran kali ini. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.